Lalu bagaimanakah akhir perang Iran dengan Amerika dan sekutunya? Segera berakhir seperti klaim Donald Trump atau Iran yang akan menentukan? Dan bagaimana Amerika Serikat merespons ancaman Iran soal harga minyak dunia? Kita akan bahas bersama dengan dosen hubungan internasional BINUS University, Tia Bariatul Kiptiah, dan juga nanti akan segera bergabung Zulfan Lindan, WNI yang baru saja dipulangkan dari Iran dan tiba di tanah air sore kemarin. Selamat malam Mbak Tia. Selamat malam Mbak Friska. Kalau sekarang itu tampaknya war semakin kencang antara Amerika Serikat maupun Iran. Sebenarnya kalau kita mengamati, di mana posisi perang, strategi perang antara Iran dan Amerika? Ya sebetulnya ini kan sudah ada keluar statement ya bahwa perang akan dihentikan. Itu statement tersebut awalnya adalah keluar dari Presiden Donald Trump. Ya. Jadi mudah-mudahan harapan publik internasional perang ini betul-betul segera berakhir kalau bisa kita nawar begitu ya Mbak Priska. Itu Ya. sebelum Idul Fitri begitu ya. Prediksi saya mungkin ya 1 atau 2 pekan ke depan mudah-mudahan berakhir karena berdasarkan analisis saya dari awal saya menyatakan bahwa yang bisa mengakhiri perang ini adalah hanya Presiden Donald Trump begitu ya. Jadi memang kendali ada di Presiden Donald Trump. Jika Donald Trump mampu menstop perang ini, saya pikir akan segera berakhir walaupun Iran misalnya ingin melanjutkan perang ini atas nama retaliations. Karena sudah ada ya Mbak Priska. Ya silakan. Ya, Donald Trump sudah ada pembicaraan dengan pihak Putin juga. Artinya memang sudah ada komunikasi politik antara Donald Trump dengan pihak aliansi Iran. Jadi kalaupun Iran akan melanjutkan retaliation ini atau pembalasan ini terhadap Amerika Serikat dan Israel, tapi saya pikir mudah-mudahan Rusia dan Cina itu ikut andil dalam menstop perang ini, Mbak Priska. Di sisi lain juga kan Iran bilang bahwa yang akan menentukan termin perangnya, yang akan menentukan kapan akhir perangnya adalah Iran. Nah, bagaimana membaca pernyataan Iran yang tampaknya tak gentar setelah digempur Amerika Serikat dan juga Israel, dan juga saat Amerika Serikat bilang bahwa yang menentukan akhir perang adalah Amerika Serikat bersama dengan Israel? Ya itu kan hanya pernyataan politik ya, karena memang posisinya Iran itu adalah kan sedang diserang atau yang pertama kali diserang. Dan tentu Iran untuk mempertahankan sovereignty, kedaulatannya, martabatnya, dan apalagi ini yang dibunuh bukan hanya seorang pimpinan negara, tapi juga seorang pimpinan ideologi. Tentu ini Iran harus keras terhadap Amerika Serikat. Tapi kerasnya sikap Iran tersebut bisa jadi melemah ketika ada deal-deal politik lain. Misalnya ada tekanan dari Rusia, dari Cina, dan dari publik internasional yang berkaitan dengan harga minyak naik. Bisa jadi ini juga lama-kelamaan Iran akan melemah juga dan saya pikir akan siap kembali ke meja perundingan begitu. Jadi kuncinya saya tetap pada analisis saya semula bahwa kunci dari berhentinya perang ini adalah di Donald Trump, Mbak Priska, bukan di Iran. Ya, kuncinya di Trump karena yang memulai serangan ini juga Amerika Serikat ya Mbak Tia ya. Betul. Dan saat ini sudah bergabung juga di studio Kompas TV Zulfan Lindan, politisi senior yang juga salah satu WNI yang baru saja dipulangkan dari Iran dan tiba di tanah air kemarin sore. Pak Zulfan, apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Sehat. Kemarin sudah pulang dari Iran. Boleh diceritakan proses evakuasinya seperti apa sih pada saat itu mulai dari Iran dipulangkan ke tanah air? Ya, proses evakuasi saya kira kalau prosesnya berjalan lancar ya. Dan pasti ada beberapa yang mencekam lah. Misalnya sebelum kita berangkat, kita kan di KBRI dikumpul ya. 32 orang. Itu di atas kedutaan seperti dekat sekali bom itu. Rudal itu ada 10. Terasa dekat sekali rudal itu di goyang kok. KBRI. Oh. Itu getar itu KBRI itu kan. Ya. Tapi jatuhnya kira-kira di antara 800 meter 1,5 kilo lah. Cuman kita semua tenang aja karena dubesnya juga Pak Roy itu membuat kita tenang kan. Nggak usah ke bunker dia bilang, sini aja. Oh jadi posisinya waktu itu tidak sampai ke bunker ya Pak Zulfan? Kita nggak masuk ke bunker di lantai 2 ya. Di lantai basement juga, basement 1 lah gitu. Jadi ya kita nggak ada situasi gitu kan pasrah.
Takut juga percuma, ya kan, gembira udah pasti nggak. Iya, betul. Ya. Karena dalam kondisi seperti itu penuh dengan ketidakpastian ya Pak Zulfan ya. Kepastian ya, kita terima aja apa adanya lah keadaan itu. Jadi tidak panik, tidak mengeluh. Ya semua saya lihat dari kawan-kawan yang mau dievakuasi itu tenang. Gitu. Ya. Pak Zulfan bisa diceritakan waktu itu kan sejak awal serangan, hari pertama serangan ke Iran sampai akhirnya evakuasi itu berapa lama berarti? Serangan kan tanggal 28. Ya. Evakuasi kita tanggal 6 kan. Ya, pemberitahuan sudah di hari keberapa itu untuk persiapan evakuasi? Tanggal 4 sih udah dikasih tahu. Oh, oke. Maksudnya dikasih tahu itu pemberitahuannya itu bukan pengumuman, hanya diedarkan form. Siapa yang bersedia dievakuasi tanggal 6 minta mengisi form. Yang tidak mengisi ya. Nah, jadi 32 orang mengisi form, langsung disuruh hari Kamis kita menuju Teheran, lalu nginap di Teheran 1 malam, subuh kita berangkat ke perbatasan Azerbaijan. Nah, perjalanan lancar karena belum banyak yang evakuasi, beda dengan tanggal 40 serangan 12 hari, Ya. itu kan padat. Ini nampaknya nggak ada. 9 jam kita sampai ke perbatasan. Ya. 9 jam sampai ke perbatasan. Kira-kira 6 jam kita diproses di imigrasi Iran. Kemudian keluar ya, sampai ke perbatasan imigrasi itu kan cuma dibatasi kali aja perbatasan antara Iran dengan ada sungai kecil ya. Nah, kita melewati itu, kemudian kita diperiksa lagi visa dan macam-macam dokumen oleh imigrasi Azerbaijan. Ya. Di sana sudah disambut oleh Duta Besar Berlian, ya. Nama duta besarnya kita Berlian, KBRI, stafnya semuanya udah menyambut kita. Ya kita diurusi semualah. Ya. Disiapkan mobil, dibawa ke hotel. Ya. Sampai akhirnya dievakuasi, alhamdulillah bisa dengan selamat kembali ke Indonesia. Tadi sebelumnya saya dengan Mbak Tia sudah sempat membahas bagaimana sekarang ini kan cyber war-nya kencang antara Amerika Serikat versus Iran. Masing-masing menganggap bahwa akhir perang yang menentukan adalah baik itu Amerika Serikat maupun Iran. Nah, sebenarnya Pak Zulfan melihat kondisi politik di Iran, terutama setelah suksesi kepemimpinan dialihkan ke Mojtaba Khamenei, itu seperti apa? Ya, sebelum terpilihnya Mojtaba Khamenei, itu ada 3 ulama besar yang dianggap representatif, senior ya. Rata-rata mereka usianya antara 78 sampai 80. Jadi Jawadi Amuli itu sangat senior ya, sudah sejak zaman Imam Khomeini. Kemudian ada Karim Shirazi, dan satu lagi saya lupa namanya, itu menegaskan perang ini habis-habisan dan tidak boleh berhenti. Setelah Khamenei meninggal. Ya. Nah, jadi saya melihat Iran ini tidak mau. Dia karena dibohongi terus, merasa dibohongi 12 hari, perang 12 hari merasa dibohongi. Ya. Kemudian perjanjian belum selesai, sudah Di tengah-tengah diserang ya. diserang. Jadi mereka bilang kita nggak bisa lagi. Jadi tegas sekali dari ulama senior mengatakan kita terus, tidak berhenti. Kalian yang mulai, kami yang menentukan, yang memberhentikan. Kata Iran, bukan Trump, bukan Netanyahu. Kapan berhenti perang ini kami yang menentukan ya. Iya, iya. Tegas sekali itu di TV-TV di mana-mana waktu saya di Iran, mereka menegaskan seperti itu. Apalagi ini kan yang jadi trigger utamanya setelah Ayatollah Ali Khamenei meninggal dunia dalam serangan, itu yang semakin membakar Iran, warga Iran termasuk juga para petingginya ya, Pak Zulfan, untuk habis-habisan perang dalam. Mereka bersatu semua. Memang orang-orang yang tadinya agak sedikit memprovokasi menentang pemerintah, sekarang sudah ada tahanan rumah, mereka disingkirkan, ada yang ditangkap ya. Sehingga sekarang semakin solid. Rakyat Iran itu kan begini, mau pakai jilbab, nggak pakai jilbab, mau mereka bebas ataupun tidak bebas, kalau sudah menyangkut Ayatollah mereka bersatu. Ya.
Kalau menyangkut presiden memang mereka beda-beda. Tapi pemimpin tertinggi karena ini kan itu. Satu semua. Ya. Nah, kalau dari kondisi seperti ini, Mbak Tia, artinya ada semangat untuk membalaskan dendam, lalu juga membela tanah airnya habis-habisan. Bagaimana melihat peta kekuatan Iran dengan apa yang dibakarnya adalah karena tidak ada yang boleh menyentuh pemimpin tertinggi, tapi pada serangan kali ini Amerika Serikat justru membunuh pemimpin tertingginya. Iya, yang dikatakan Pak Zulfan Lindan betul sekali. Jadi memang saya mempelajari Timur Tengah itu sangat detail, bukan hanya persoalan culture, politik dan ekonomi dan bahasa, juga termasuk Iran ini mengenai sistem politik di sana. Jadi disebutnya itu adalah wilayatul faqih atau wilayatul faqih, Ya. di mana kekuasaan itu di tangan mullah, di tangan ayatollah. Jadi kalau itu tersentuh, semua yang berbeda pun itu bisa bersatu. Jadi jangan sampai siapapun bisa menyentuh ayatollah tersebut begitu. Dan itu di ini Mbak Priska, di apa namanya, yang masuk kepada ayatollah itu sangat sangat apa namanya, sangat kualifikasinya sangat ketat begitu ya. Kemudian yang kedua, kualitasnya akan sama dengan ayatollah sebelumnya. Misal Ayatollah Khomeini yang sudah meninggal Ya. diganti dengan Ayatollah Ali Khamenei, sekarang itu sama kualitasnya. Nah, penggantinya sekarang Mujtaba pun, Ayatollah Mujtaba pun itu bukan karena persoalan anak Ayatollah Ali Khamenei, bukan. Itu memang memenuhi kualifikasi yang diinginkan oleh rakyat Iran. Sangat detail, mulai dari knowledge agama, kemudian knowledge science, kemudian attitude, behavior, sudah dipastikan itu yang namanya ayatollah itu tidak mungkin ada cacat begitu ya dalam versi ideologi Syiah begitu. Jadi betul memang kalau dia tersentuh itu semuanya solid. Oposisi pun bisa solid. Maka saya melihat bahwa serangan Netanyahu yang membisiki Trump kemudian membunuh Ayatollah itu saya pikir strategi yang salah karena ini akan sangat membakar. Hanya saja mungkin dari segi hubungan internasional saya melihat bahwa perang akan tetap selesai karena saya paham sekali bagaimana kondisi perasaan rakyat Iran begitu ya dengan terbunuhnya Ayatollah Ali Khamenei. Tapi dalam kondisi politik global tentu ada pressure-pressure lain terhadap Iran. Jadi Iran tidak bisa establish sendiri, dia juga akan mempertimbangkan bisikannya Putin yang sudah call dengan Trump. Saya pikir dia juga akan mempertimbangkan bisikan dari Cina karena dia tidak bisa establish bahwa dia menyerang dengan apa namanya, kreativitas atau Sendiri. membuat senjata sendiri. Itu tentu butuh funding, butuh support. Kalau support sistemnya itu sudah mencoba cooperate dengan pihak Washington DC, saya pikir ini tensi akan menurun begitu. Ya. Jadi tetap saya pada dasarnya Trump itu adalah kuncinya. Amerika adalah kuncinya. Kalau mau berhenti perang dan ada deal-deal tertentu dan memastikan bahwa Amerika dan Israel tidak berbohong dan Amerika tidak terprovokasi lagi oleh Netanyahu, mudah-mudahan bisa kembali ke meja perundingan karena efeknya terhadap ekonomi global luar biasa perang ini. Kenapa sekarang tokoh sentralnya adalah Mujtaba Khamenei sebagai pemimpin tertinggi, selain menggantikan posisi Ayatollah Ali Khamenei, juga kita lihat bagaimana respons Amerika Serikat maupun Israel. Trump tidak happy. Netanyahu bilang bahwa ini masih pemimpin yang tiran begitu sehingga harus diganti sesuai dengan kualifikasinya. Nah, tapi sampai sekarang pun Mujtaba Khamenei belum pernah muncul ke publik. Apa yang Pak Zulfan baca? Kita bahas saja dari Sapa Indonesia Malam. Kami segera kembali. Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Kami masih bersama Zulfan Lindan, politisi senior yang jadi WNI yang baru saja dipulangkan dari Iran dan tiba di tanah air kemarin sore. Juga masih bergabung dosen hubungan internasional Binus University, Tia Mariatul Kiptiah. Menyambung pertanyaan tadi bahwa yang jadi sosok saat ini dituju adalah Mujtaba Khamenei. Ya. Sampai sekarang belum ada kemunculannya. Apa yang bisa kita lihat dari strategi Iran ini? Ya, jadi sekarang ini yang berperan aktif dalam rangka peperangan ini kan, itu sudah ada presiden. Kemudian ada ulama senior namanya Ayatollah Arafi. Yang ketiga yaitu dari Jaksa Agung lah semacam itu mereka mengatur. Nah, sementara fatwa terakhir ada di Mujtaba. Dan jangan lupa kita di sana di lingkungan Mujtaba dan Khamenei dulu itu ada Ali Larijani. Itu dulu ketua parlemen,
lalu sekarang menjadi penasihat keamanan dan pertahanan dari Ayatollah, ya kan? Sampai sekarang dia bekerja terus. Nah, saya kira tidak terlalu penting sekarang itu kemunculan daripada Mujtaba. Ya, jadi mereka tetap berkoordinasi dengan presiden, lalu menteri luar negeri, yang kemudian komandan Pasdaran. Nah itu semuanya mereka tetap berembuk berpikir bagaimana penyerangan dilakukan, taktik-taktik, strategi. Saya kira kalau ini kan begini, Iran itu tahu betul kekuatan Amerika kan pada pangkalan-pangkalan itu. Ya. Makanya pangkalan di Bahrain, di Saudi, di Emirat, di Qatar itu diserang dulu. Bahkan Turki sempat kena satu rudal. Ya kan? Kalau Azerbaijan, Iran tidak mengakui bahwa itu rudal mereka. Mereka bilang itu rudal Israel. Oke lah ya gitu. Jadi tinggal sekarang Amerika itu juga pangkalan di Israel tidak bisa digunakan. Jadi satu-satunya jalan untuk menyerang Iran itu adalah kapal induk. Ya. Kapal induk juga kena rudal. Ya. Jadi sebenarnya dari segi udara memang semakin lemah. Sementara kan Iran ini banyak sekali, mungkin puluhan ribu tuh rudalnya masih disimpan. Nah jadi mereka siap untuk itu. Di samping armada lautnya yang kita lihat, kapal-kapal kecil yang tersembunyi itu memang siap mereka bertarung di laut. Kalau di darat, Amerika sudah mencoba terjun di daerah Kurdi, perbatasan Iran, yang disebut Erbil, ya. Sudah sempat terjun, tapi mereka semuanya ditembak, banyak yang mati. Ya. Jadi akhirnya ditunda lagi serbuan darat ini, karena Iran sudah tahu. Karena ya akan kontraproduktif, lebih sulit justru ya kalau Iya. masuk ke serangan darat. Kalau lawan, saya ingat itu kata Francis Fukuyama ya, mengatakan kalau kamu melawan Iran, selama dia masih Syiah yang ideologis, teologis, kamu nggak bakal menang. Berapa tahun pun perang nggak bakal menang. Oleh karena itu kata dia, sama Iran ini jangan perang. Kamu ciptakan dulu mereka menjadi orang yang sekuler. Sebagaimana Azerbaijan, 90% Syiah sekuler. Jadi artinya yang coba diganggu itu ya, tapi bukan lewat perang. Tapi kalau bicara soal perang ini artinya Mojtaba Khamenei dia masih punya kendali, tidak muncul, bisa jadi ini strategi untuk keamanan dan keselamatan agar tidak mengulang. Ya, sebenarnya dari segi Mujtaba tidak ada ketakutan, karena mereka diajarkan tidak boleh takut kepada mati. Kalau dia sembunyi, berarti dia takut mati. Sebenarnya Ayatollah Ali Khamenei mengatakan, ketika diminta dia masuk ke bunker, ya, dia bilang rakyat Iran semuanya masih di luar. Masa saya masuk bunker? Ya kan? Yang kedua, saya tidak boleh menghindari kematian. Dia nggak mau menghindari Karena kematian. posisinya pada saat itu ya sudah di kantornya sudah saja. Di situ aja. Ya. Jadi Mujtaba juga seperti itu sikapnya. Nah, dalam kondisi seperti ini, Mbak Tia, bagaimana kalau kita melihat saat ini kan Iran tampaknya masih sendirian pun berkomunikasi dengan Vladimir Putin, Presiden Rusia, ataupun dengan China itu tidak ada komunikasi yang intens membantu secara real begitu dalam kondisi perang. Nah, bagaimana sebenarnya yang harus dilakukan Iran? Karena ini akan jadi, kalau kita nggak tahu sampai kapan, tapi bisa jadi perang yang panjang meskipun Amerika kekuatannya juga sudah banyak diganggu oleh Iran. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh Iran dan siapa yang bisa membuka pintu ini? Saat ini komitmen Iran cukup tegas ya, terus melanjutkan perang. Itu tadi yang saya jelaskan karena yang diganggu itu adalah seorang ayatollah. Jika yang terbunuh di Suriah kita tahu Mbak Priska bagaimana brigadir jenderalnya juga terbunuh di Suriah. Kemudian berikutnya juga banyak pimpinan tertinggi Iran terbunuh. Tapi masyarakat Iran saat itu masih silent, hanya berupa kutukan. Tapi ketika seorang ayatollah diganggu, ini beda hal, beda masalah. Itu retaliation itu akan terus dilanjutkan begitu ya. Jadi dari pihak Iran sampai saat ini terus konsisten akan terus melawan sampai titik darah penghabisan. Saya melihatnya seperti itu. Hanya saja memang map ini bisa berubah jika ada pihak eksternal. Nah, pihak eksternal ini sampai saat ini masih
sistemnya masih calling gitu ya. Baru komunikasi politik yang mereka lakukan antara Putin dengan Trump misalnya, atau Jinping dengan petinggi Iran begitu, dengan Pezeshkian dengan presidennya, baru pada sampai tahap itu. Mhm. Artinya memang sampai pada bisa menghentikan retaliationnya Iran, sementara Amerika Serikat sudah mulai berhitung bagaimana kondisi domestik di Amerika. Hmm. File Epstein sekarang cukup mengganggu Trump. Yang kedua, bagaimana demonstrasi terus-terusan yang anti terhadap penyerangan terhadap Iran, terhadap perang dengan Iran begitu. Bahkan mereka Ya, sudah menyatakan bahwa mereka standing with the Iranian. Ini ya, bahaya sekali untuk kondisi politik domestik Amerika. Makanya Trump mulai berhitung. Sementara Iran tidak berhitung, terus saja melakukan retaliation, melakukan pembalasan, ya, sementara belum ada yang bisa meredam emosinya Iran ini. ya. Mbak Priska. Ya, ini juga menarik karena Donald Trump sejak awal pun meskipun di Kongres pada akhirnya tidak menghentikan perang ini, tapi kan keterbelahan di publik Amerika ini Ya, sudah ya, nyata ya. terjadi, Pak Zulfan. Nah, apalagi kalau Iran bilang emangnya Amerika kuat nahan sampai 200 USD per barrel. Ini Ya, kan jadi ancaman besar untuk Amerika Serikat. Bagaimana? Ya, jadi pertama Amerika itu sudah gagal dengan prediksinya ya. Dengan demonstrasi besar-besaran, dia mengharapkan rezim ini jatuh. Kan gitu. Ya. Nah kemudian, oh tidak jatuh, tapi ayatollahnya terbunuh. Ya. Ya, wali fakihnya terbunuh. Dan boneka-boneka yang diharapkan Trump bisa menggantikan ternyata tidak berhasil. Nah, jadi jalan satu-satunya perang. Nah perang inilah adu panjang nafas ya. Ya. Saya kira kalau selama saya di sana saya dialog dengan ada ketemu ulama juga, ketemu intelektual, ketemu politisi. Mereka nggak mau berhenti. Kita tidak akan berhenti sampai napas terakhir. Ya. Dan mereka yakin menang. Karena Amerika kan jauh gitu ya. Makanya yang dihabisi itu Tel Aviv, Israel. Ini kan proksi Iran belum semuanya turun. Artinya baru Hizbollah. Ya. Nah, di Ardebil misalnya, di Arbil ya, Ya. di Irak itu ada Asad Sya'bi yang juga punya kekuatan seperti Hizbollah di Lebanon. Mereka sudah menghancurkan pangkalan-pangkalan Amerika di Irak. Bahkan yang namanya Basra itu kan minyak terbesar Irak yang dikuasai oleh Shell, Amerika, Inggris sudah dihancurkan juga, terbakar. Jadi mereka juga bingung dari mana sumber minyak nanti untuk perang ini. Jadi memang strategi dari Iran dalam konteks ini boleh lah ya. Ya. Nah itu tidak diperhitungkan oleh Trump. Dia pikir perang ini perang antar senjata gitu, antar militer. Ternyata sektor-sektor ekonomi Amerika di Timur Tengah juga dihabisi gitu. Iya. Gitu. Dan ancaman ekonomi ini Mbak Tia jadi pukulan yang serius untuk Amerika Serikat. Artinya harus berhitung berkali-kali lipat kalau nggak mau harga tadi saat Iran mengancam memangnya kuat sampai 200 USD per barel. Ini tentu jadi hal yang harus membuat Amerika Serikat berpikir keras, Mbak Tia. Makanya ada pernyataan Trump kan yang terbaru bahwa dia akan mengakhiri perang. Karena rupanya harga minyak ini Mbak Priska sudah 100 lebih sekarang Ya, betul. per barrel. Ini sangat berbahaya sekali karena Amerika ini kan negara adidaya yang memang mempunyai banyak cabang ekonomi di berbagai belahan dunia. Jika ini mengancam aliansinya itu juga sama dengan mengancam ekonomi Amerika Serikat. Jadi kalau misalnya Trump tidak berhitung mengenai ini, pertama kondisi domestik politik sendiri di Amerika yang banyak protes, dia juga terlibat Epstein file. Kemudian yang kedua, bagaimana ini juga memberikan efek terhadap aliansi Amerika Serikat dari mulai Uni Eropa misalnya ataupun negara-negara lain yang itu semuanya merupakan cabang-cabangnya ekonomi Amerika Serikat. Ini sangat berbahaya kalau tidak segera dihentikan. Maka prediksi saya mudah-mudahan saya bilang begitu di berbagai media bahwa perang ini bisa dihentikan sebelum Idul Fitri begitu ya. Mudah-mudahan begitu. Ya. 1 atau 2 pekan ke depan. Ya kita lihat Pak Zulfan ya, nanti Ya, benar ya, atau ya. tidak nih analisanya. Kita mengharapkan Ya. cepat selesai ya. Betul. Ya, iya. Ya, kita berharap cepat selesai sebelum Idul Fitri lah 1-2 minggu ke depan. Ya, Tapi kalau posisinya seperti ini, tadi sudah kita bahas juga dengan Mbak Tia, dengan Pak Zulfan, bukan tidak mungkin itu bisa terjadi ya. Karena ya tadi dengan berbagai pertimbangan, desakan juga untuk Amerika Serikat terutama. Ya. Untuk apa melanjutkan ini lebih panjang lagi? Saya kira kalau Israel dan Amerika berhenti menyerang Iran, ya
seolah-olah mereka akan mengaku kalah gitu kan, Iran juga berhenti. Kalau terus melawan ya Iran terus menyerang. Iya. Dan saya tahu betul potensi mereka gitu loh. Yang bagaimana mereka punya ribuan rudal yang di bawah tanah yang tidak bisa diketahui oleh satelit Amerika. Kan kita lihat tuh setiap saat keluar itu Iya. bukan hoax. Iya, itu betul dan tidak terdeteksi di mana Ya. lokasinya. Dan di Qom itu di perbatasan Qom mau masuk kota Teheran itu ada anti rudal dan rudal di situ. Itu yang sempat diserang karena kalau malam ada lampu kecil yang nyala. Itulah yang bisa terdeteksi. Sebatas itu saja ya sejauh Ya. ini. Nah, Mbak Tia, artinya kan Iran tampaknya saat ini sudah siap untuk menghadapi Amerika Serikat. Meskipun setidaknya kalaupun memang mau jangka panjang harus punya teman lah gitu untuk perang, nggak mungkin Iran sendirian. Tapi kalau kita lihat dari apa yang disampaikan Trump, apakah Amerika Serikat ini bisa berhenti tapi dengan skenario gengsi seperti ini misalnya, kami berhenti menyerang karena memang kami merasa Iran sudah kalah. Kan ini juga yang disampaikan Trump beberapa waktu terakhir ini kan ya, Pak Zulfan juga Mbak Tia, bahwa kami sudah menyerang kapal-kapal milik Iran, kapal perang kami sudah menyerang berbagai instalasi militer milik Iran. Itukah yang bisa jadi terjadi dalam waktu dekat ini, Mbak Tia? Ya, petanya kan begitu Amerika Serikat. Dengan siapapun dia berperang, kalau sudah mulai ada yang mengusik begitu ya, terutama kepentingan politiknya dan sudah mulai berhitung, dia akan menyatakan menang. Ya. Nah, jika kalau Amerika sudah menyatakan menang, berarti ada sesuatu. Ya. Ada sesuatu yang artinya dia akan menghentikan perang, tapi tidak ingin menyebut kalah begitu. Kalah secara telak sih tidak ya Mbak Priska. Hanya saja ada perhitungan-perhitungan lain itu tadi. Bisa jadi kalau terus dilanjutkan, ini juga bisa terjadi pemakzulan di dalam negeri Amerika Serikat sendiri. Karena tipis sekali kemarin. Waktu vote itu antara Demokrat dengan Republik itu beda 2 atau 3 suara begitu. Ya. Artinya ini sangat berbahaya sekali untuk Trump. Tapi Trump tidak akan pernah mengakui bahwa dia kalah. Ya. Jadi pasti ada statement lain. Patternnya memang selalu begitu Amerika ini, Ya. Mbak Priska. Jadi self declare bahwa menang itu pasti akan dilakukan oleh Amerika Serikat, apalagi Trump ya. Tapi pada faktanya apakah menang telak atau tidak belum tentu juga kalau dalam kondisi seperti ini. Pak Zulfan juga membaca hal yang sama. Ya, saya kira begitu. Jadi karena semangat nasionalis ini kan didorong oleh rakyat. Ya. Rakyat berteriak jutaan di jalan tidak mau berhenti perang. Ya kan? Ya. Ini bukan di tangan presiden, bukan di tangan menteri luar negeri, bukan di tangan militer juga untuk perang, di tangan Mojtaba. Mojtaba bilang perang terus. Karena dia pemimpin tertinggi militer, pemimpin tertinggi diplomasi luar negeri, juga presiden. Jadi kalau Mojtaba mengatakan perang terus ya perang. Ya, jalan terus ya jalan terus saja. Putin boleh negosiasi dengan presiden, dengan siapapun. Tapi kalau kembali dibawa ke meja wali fakih, ya dia memutuskan teruskan. Dan wali fakih ini punya penasihat ulama-ulama juga, yang juga mereka pernah jadi tentara dan pasdaran gitu. Dan kalau misalnya Trump bilang, Mbak Tia, akan mengambil alih Selat Hormuz, tentu tidak akan semudah Trump mengatakan itu ya, Mbak Tia? Ya, betul sekali. Itu kan teritori Iran ya. Dan saya pikir ini Iran juga sudah mulai memilah mana yang boleh lewat gitu ya, mana yang boleh tidak. Bahkan ada satu kapal kalau tidak salah pernah dihantam rudal Iran juga, memang tidak dikehendaki untuk Selat Hormuz begitu. Jadi hak teritori Iran itu untuk menutup dan membuka, dan siapa yang berhak untuk lewat begitu, Mbak Priska. Dan itu tidak mudah ya. Trump statement silahkan, statement saja. Tapi lihat kita nanti hasilnya seperti apa. Karena Iran juga tidak akan mungkin diam ketika Hormuz ini diambil alih oleh pihak Serikat. Dan meskipun sekarang kapal Inggris, kapal induk juga Perancis sudah ada di kawasan Timur Tengah, ini tidak akan dikasih tiket asumsi kers gitu ya. Jadi memang semuanya itu sekarang dalam posisi tidak ada di pihak Amerika Serikat. Semuanya mementingkan bagaimana perekonomian mereka itu aman dengan Hormuz ini yang memang menjadi esensi untuk Uni Eropa begitu. Jadi itu yang membuat Trump juga mulai menyatakan wah kayaknya ini perang harus dihentikan begitu. Karena memang sudah tidak ada dukungan aliansinya gitu. Iya, karena kalaupun dilanjutkan ini akan sulit juga posisinya untuk Amerika Serikat dan Israel, apalagi secara domestik untuk kepentingan politiknya Trump. Lalu kalau dalam kondisi seperti ini Pak Zulfan, apa yang bisa dilakukan Iran dalam berstrategi menghadapi Amerika Serikat dalam kondisi saat ini? Ya,
pertama mereka membangun soliditas di dalam negeri, ya kan, dan berhasil. Ada tokoh-tokoh yang memang menjadi tahanan rumah misalnya. Salah satunya itu adalah mantan Presiden Hasan Rohani. Saya dapat kabar dia digadang-gadang oleh Trump untuk seolah-olah akan bisa menggantikan. Tapi ternyata dia sekarang tahanan rumah. Dan tentu saja klik politiknya dia itu akan mundur. Dan banyak juga yang ditahan gitu. Yeah. Nah jadi sekarang kalau solid di dalam, kan perang itu enak. Tidak diganggu dari dalam negeri ya. Yeah. Nah, jadi menurut saya bahwa dia semakin yakin. Karena dukungan soliditas rakyat, masyarakat intelektual dan ulama. Jadi saya kira sekarang strategi pertama itu kan berhasil. Menghancurkan seluruh pangkalan di Timur Tengah. Timur Tengah ya. Dan negara-negara sekutu yang ada di jangkauan Iran lah. Nah, kemudian yang kedua, Ayatollah Khamenei itu pernah mengatakan, kami akan hapus Israel dari peta dunia. Nah, sekarang saatnya mereka melakukan itu. Makanya Tel Aviv itu rata. Nah, kalau beda ya, kalau kita nonton Al Jazeera yang bahasa Inggris, itu kecenderungannya tidak ada berita tentang Iran. Tapi kalau Al Jazeera dalam berbahasa Arab, itu agak imbang. Oke, jadi artinya ya memang sekarang kondisinya ya Iran pun mengamankan kondisi dalam negerinya untuk memenangkan pace melawan Amerika Serikat. Dalam arti memenangkan ini mengamankan jangan sampai ada serangan yang lebih luas lagi. Kita akan tunggu, semoga yang tadi kita bahas bisa 1 sampai 2 minggu ya sebelum Idul Fitri lah, mudah-mudahan ini cepat-cepat damai lah. Cepat-cepat damai agar tidak berdampak lebih luas lagi untuk banyak negara akibat perang yang tidak berkesudahan. Terutama kita. Iya, betul sekali. Itu yang kita harapkan. Terima kasih Pak Zulfan, terima kasih juga Mbak Tia sudah hadir di Sapa Indonesia Malam. Halo Mbak Tia. Mari. Ya, mari Pak. Berikutnya kami kembali dengan sorotan lainnya masih di Sapa Indonesia Malam. Kementerian Haji dan Umroh menyiapkan sejumlah skenario untuk mengantisipasi dampak perang Iran terhadap penyelenggaraan ibadah haji. Informasinya usai jeda bersama Audrey Chandra, tetap di Sapa Indonesia Malam. Keserakahan menjadi bencana. Nakula dan Sadewa